sering mencium bau-bau aneh. Ya, entah itu bau kemenyan, entah itu bau kembang, kadang juga bau yang tidak enak. Ini kalau yang makhluk halus yang energinya negatif itu kadang baunya itu apa ya, kayak bau bangkai kayak gitu, atau bau amis kayak gitu. Tapi kalau yang makhluk halusnya ini energinya bagus, itu biasanya baunya wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda kalau diri panjenengan itu sedang diikuti makhluk halus. Kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini berdampingan dengan dimensi lain yang di situ ada makhluk-makhluk dari alam gaib atau alam astral. Nah, kadang-kadang makhluk alam gaib itu atau kita sebut makhluk halus itu juga sering mengikuti kita, tetapi kita tidak sadar, kita tidak tahu, kadang kita kurang peka. Sebenarnya makhluk halus mengikuti kita atau berada di dekat kita itu mempunyai tanda-tanda. Tandanya yang pertama, kalau panjenengan kok merasa ada seseorang yang memperhatikan panjenengan, padahal setelah panjenengan teliti, panjenengan cermati kok tidak ada orang, lah bisa saja itu adalah makhluk halus yang sedang berada di dekat panjenengan. Nah, ini ciri yang pertama tandanya. Atau pas panjenengan berada di tempat yang agak keramat, di tempat atau di rumah teman, kok panjenengan merasa itu ada yang memperhatikan panjenengan, tapi setelah panjenengan lihat kok tidak ada. Nah, itu bisa saja dari makhluk halus. Itu tanda yang pertama. Kemudian tanda yang nomor dua, ini sangat kelihatan sekali. Biasanya kalau ada makhluk halus yang mengikuti panjenengan, itu suasana atau hawa di sekitar panjenengan itu berubah drastis. Kadang panas, kadang berubah dingin secara cepat. Dan itu terus. Pergantiannya semacam itu. Nah, itu memberi sinyal atau tanda kepada panjenengan. Karena makhluk halus ini juga makhluk energi. Nah, kalau panjenengan peka, ada hawa panas kok kemudian berubah dingin, kemudian berubah panas lagi mendadak itu secara spontan ya, dan tiba-tiba, nah, itu ada makhluk halus di sekitar panjenengan. Kemudian nomor tiga tandanya, ada hewan yang ada di sekitar panjenengan itu berubah total, perilakunya ini aneh. Contohnya anjing dan kucing ini juga bisa sebagai patokan atau titenan. Karena apa? Anjing dan kucing ini peka sekali terhadap energi-energi dari alam gaib, itu peka. Nah, kalau pas anjing dan kucing ini berada di panjenengan terus berperilaku aneh, kadang melihat panjenengan gitu ya, melotot gitu, kadang ketakutan. Nah, itu tandanya ada makhluk halus di sekitar panjenengan. Nah, ini sebagai titenan dari hewan di sekitar kita yang berperilaku aneh. Kemudian tanda selanjutnya yang nomor 4, kadang-kadang panjenengan itu merasa disentuh. Jadi ini cara komunikasi makhluk halus itu semacam itu untuk memperingatkan panjenengan bahwa ada makhluk lain yang ada di sekitar panjenengan. Itu kadang disentuh, seperti jenengan itu disentuh. Seperti ada terasa hawa panas atau dingin yang menyentuh panjenengan, semacam itu. Nah, ini tergantung masalah hawa panas dan dingin yang menyentuh panjenengan, ini tergantung
energi makhluk halus yang berada di sekitar panjenengan itu tadi. Energinya positif atau negatif. Biasanya kalau negatif itu panas. Itu kadang jenengan seperti ditowel gitu ya, dicolek gitu. Nah, semacam itu. Itu juga salah satu tanda kalau ada makhluk halus berada di dekat panjenengan. Kemudian tanda yang selanjutnya, yang nomor 5, ini panjenengan seperti ada yang meniup. Kadang-kadang itu seperti ada yang meniup ya. Entah itu di tengkuk panjenengan atau di leher atau di bagian tubuh yang lain. Seperti ditiup seseorang. Padahal setelah jenengan cek, panjenengan teliti, itu juga tidak ada. Nah, itu sebagai tanda bahwa ada makhluk halus yang berada di sekitar panjenengan. Kemudian tanda yang nomor 6, kadang-kadang panjenengan itu merinding dan itu berlangsung lama. Contohnya seumpama panjenengan berada di tempat yang keramat gitu kayak, atau di rumah kosong, tahu-tahu kok gidoknya mengkorok, merinding. Nah, itu juga salah satu tanda kalau ada makhluk halus yang berada di dekat panjenengan. Kemudian tanda yang lain, ini yang niatnya jahat biasanya kalau ini. Yang nomor 7 ini, tanda ini panjenengan harus hati-hati. Tetapi tidak usah takut ya. Yaitu merasa berat. Merasa berat di bagian tubuh panjenengan. Nah, itu kadang bisa berat di kepala atau di pundak atau kadang di kaki. Nah, itu artinya makhluk halus itu tadi memang kadang seperti apa, gundeli panjenengan kalau di kaki itu ya, memegang kaki panjenengan kayak gitu. Nah, itu sudah niatnya kurang bagus kalau yang semacam ini. Contohnya gini, seumpama panjenengan habis dari tempat yang keramat gitu nggih, atau tempat yang wingit gitu. Lah habis itu pulang, jenengan kok kepala terasa berat gitu nggih. Seperti ada yang beban berat gitu, atau di pundak ini terus kaku berat, padahal awalnya tidak, itu spontanitas. Nah, itu tandanya ada makhluk halus yang menempati itu tadi, bagian tubuh panjenengan. Kemudian tanda yang lain, yaitu panjenengan itu sering mencium bau-bau aneh. Ya, entah itu bau kemenyan, entah itu bau kembang, kadang juga bau yang tidak enak. Ini kalau yang makhluk halus yang energinya negatif itu kadang baunya itu apa ya, kayak bau bangkai kayak gitu, atau bau amis kayak gitu. Tapi kalau yang makhluk halusnya ini energinya bagus, itu biasanya baunya wangi. Tapi kalau jenengan cek ya tidak ada di situ tadi ya, tidak ada yang ngobong menyan rano. Terus yang menaruh apa wangi-wangian orang juga tidak ada. Nah, itu tandanya kalau tempat itu tadi ada makhluk halusnya. Kemudian tanda yang lain, ini biasanya panjenengan juga sering mendengarkan suara-suara aneh di sekitar panjenengan. Setelah jenengan teliti juga tidak ada. Kadang kan suara-suara aneh itu bisa ditimbulkan angin, atau tikus, atau binatang gitu ya. Tetapi setelah panjenengan cek tidak ada. Kadang panjenengan dibisiki gitu ya, seperti ada yang membisiki lah, kayak gitu. Itu juga artinya ada makhluk halus di sekitar panjenengan. Tapi bukan halu ya, ini kalau halu ini masalah psikologi. Padahal sebenarnya jenengan itu tadi ya biasa-biasa saja. Tetapi kok tahu-tahu itu dibisiki gitu, lah itu salah satu cara makhluk halus itu untuk komunikasi dengan panjenengan sebenarnya. Nah, itu artinya ada makhluk halus berada di sekitar panjenengan. Kemudian tanda yang nomor 10, biasanya ada benda-benda di sekitar panjenengan itu yang bergerak sendiri. Bergerak sendiri. Nah, contohnya, seumpama ya, di situ ada buku gitu ya, tumpukan buku. Padahal itu ya bagus biasa ya, tadi panjenengan ada di situ ya biasa. Tetapi
tahu-tahu buku itu bisa membuka sendiri, kadang bisa jatuh sendiri. Nah, itu. Jadi ada kadang-kadang benda yang bergerak sendiri. Tetapi bukan karena angin atau karena hewan yang biasa, itu enggak. Itu jenengan cek. Kadang-kadang itu juga salah satu tanda atau ciri yang sangat mencolok sekali. Artinya makhluk itu mempunyai energi kuat. Makhluk halus itu tadi energinya besar sampai bisa menggerakkan benda-benda. Tetapi tidak usah takut panjenengan punya Tuhan, dan yakin saja bahwa makhluk halus itu tadi sebenarnya hanya ingin komunikasi, atau kadang hanya ingin menampakkan keberadaannya saja. Tidak usah khawatir. Kemudian tanda yang lain biasanya sering hadir di dalam mimpi panjenengan. Dan itu sering dan itu saja. Itu artinya ada makhluk halus yang memang pengen berkomunikasi dengan panjenengan. Kemudian tanda yang nomor 12, kalau ada makhluk halus yang mengikuti panjenengan, itu biasanya pas berada di suatu tempat tertentu, seperti ada kelebat bayangan di pojok mata panjenengan ini ya. Itu seperti ada sekelebat bayangan. Meskipun itu tidak tampak jelas gitu ya. Nah, itu. Nanti setelah jenengan cek tidak ada siapa-siapa. Nah, itu tandanya kalau ada makhluk halus yang mengikuti panjenengan. Jadi itu bahasan kita mengenai tanda-tanda kalau panjenengan ini diikuti makhluk halus. Tetapi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Makhluk halus juga makhluknya Tuhan sama saja. Yang penting kita tidak mengganggu mereka. Kita yang penting saling menghormati saja. Mereka ada di dunianya masing-masing ya. Jenengan di dunia panjenengan dan mereka juga di dunianya mereka. Yang penting tidak mengganggu, yang penting saling menghormati saja. Itu ya. Kita pasrahkan saja semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk berlindung terhadap gangguan-gangguan makhluk halus itu tadi. Demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan monggo nanti panjenengan berbagi pengalaman saja, mungkin yang punya pengalaman tentang tanda-tanda ini tadi, sering diikuti makhluk halus atau makhluk halus berada di dekat kita, berbagi pengalaman saja di kolom komentar. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.